di Indonesia banyak korupsi. Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau dilihat dari generasi ya, jadi generasi yang korup tuh sekarang generasi yang mana sih? Nah, kita kan tahu tuh ada beberapa level generasi, kayak contoh ada yang disebut generasi baby boomer. Nah, baby boomer tuh yang lahirnya tuh antara tahun 1946 sampai 64. Kemudian ada generasi X yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Kemudian ada generasi milenial yang lahir antara tahun 81 sampai 86. Kemudian ada lagi generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Nah, kemudian ada generasi Alpha yang lahir dari 2013 sampai sekarang. Kemungkinan besar ya, kalau dilihat dari generasi itu, dari level generasi, maka yang paling bertanggung jawab itu adalah generasi yang sekarang udah bapak-bapak, terus aki-aki. Nah, kalau yang masih muda itu mereka mungkin generasi yang abu-abu, yang masih terkontaminasi. Jadi mohon maaf kalau saya bilang bahwa generasi aki-aki yang paling bertanggung jawab itu kan generasi bapak-bapak. Karena kalau misalkan bapak-bapak sekarang, aki-aki sekarang itu ada yang korup, walaupun tidak semua ya, ada yang korup. Nah, maka yang tidak korup seharusnya melawan, jangan diam. Melawan, kemudian dia mendidik anak-anaknya yang generasi berikutnya agar punya daya juang juga untuk melawan. Nah, yang jadi masalah adalah generasi yang tidak korup itu tidak mau melawan. Makanya yang korup jadi berkembang biak, leluasa. Yang akhirnya akibat dari korup tersebut bisa jadi berbentuk bencana alam, ya kan? Atau misalkan kejatuhan ekonomi, inflasi segala macam. Itu dirasakan oleh semua orang, semua generasi. Nah, makanya yuk kita introspeksi. Kita masuk ke generasi yang mana? Nah, terus tanya pada diri sendiri. Sudah melakukan apa dalam rangka melawan korupsi, di mana kita melakukan sesuatu yang berbentuk aksi nyata. Jadi bukan cuman komen di medsos, bukan cuman kuar-kuar bersuara, speak up, bukan. Tapi aksi nyatanya apa? Aksi nyata itu kan misal memperbaiki sistem, terus misalkan berani untuk mengusut sebuah kasus korupsi, terus pokoknya banyak hal lah yang sifatnya tuh aksi nyata yang menuju ke melawan korupsinya secara nyata. Karena korupsi itu harus dilawan secara nyata. Korupsi itu sebuah aksi nyata, bukan pergerakan di media sosial, bukan. Korupsi itu aksi nyata. Tapi yang kita lakukan kebanyakan hanya pergerakan jempol. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Jadi korupsi di Indonesia itu diakibatkan oleh masyarakatnya sendiri.